Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Ade Hermansyah. Jabatan saat ini sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi. Sejak tahun 2009 saya bertugas di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi. Kemudian pada tahun 2012 sampai dengan 2022 saya bertugas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bekasi. Untuk selanjutnya izinkan saya untuk memperagakan untuk yang pertama cara menjelaskan rencana kerja pengawasan tahunan berdasarkan isu strategis. Yang kedua, memperagakan bagaimana menjelaskan kepada audit tentang hasil analisis kebijakan terkait pelaksanaan urusan pemerintahan. Selanjutnya yang ketiga, memperagakan cara menjelaskan hasil analisis dan penelahan data atas informasi awal dalam rangka pemeriksaan khusus. Pak Ade, punten, kita kan sedang menyusun rencana kerja pengawasan. Bisa dijelaskan tidak ya ke saya bagaimana Pak Ade dan tim itu menyusun rencana kerja pengawasan tapi didasarkan pada isu strategis, Pak? Silakan, Pak. Baik Pak, mohon izin saya untuk menjelaskan tentang rencana kerja pengawasan tahunan dan isu strategis pada pemerintah Kabupaten Bekasi. Jadi berdasarkan rencana pembangunan daerah Kabupaten Bekasi tahun 2023 sampai dengan 2006 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bekasi nomor 195 tahun 2022, isu strategis Kabupaten Bekasi dirumuskan dengan menjelaskan 7 agenda pembangunan nasional dan 5 isu strategis Provinsi Jawa Barat. Adapun isu strategis Kabupaten Bekasi diantaranya adalah yang pertama itu perekonomian daerah, di mana di dalam itu menyediakan pelayanan publik yang prima melalui peningkatan tata kelola pemerintahan. Kedua, stabilitas ekonomi dengan mewujudkan kondisivitas wilayah. Yang ketiga, menyediakan infrastruktur publik penunjang konektivitas wilayah. Nah, kemudian yang kedua yaitu kemiskinan, di mana melalui pembangunan manusia serta peningkatan daya saing dan kesempatan kerja. Nah, pemerintah Kabupaten Bekasi juga menerapkan 6 sasaran daerah. Yang pertama, meningkatnya kualitas tata kelola. Kedua, terwujudnya kondusivitas wilayah. 3, meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Keempat, meningkatnya konektivitas wilayah. Kelima, meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan meningkatnya daya saing dan kesempatan kerja. Itu yang keenamnya. Kemudian dalam menyusun program kerja pengawasan tahunan, kami selaku tim penyusun PKPT merumuskan program kerja pengawasan tahunan berdasarkan prioritas pembangunan daerah dan penilaian risiko yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi dan seluruh perangkat daerah yang mendukung tujuan daerah sesuai dengan rencana pembangunan daerah. Di samping itu kami menyusun program kerja pengawasan tahunan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2023 tentang perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2024. Program kerja pengawasan tahunan berbasis prioritas dan risiko. Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi mengacu pada prioritas nasional yang disinkronisasi dengan prioritas pembangunan daerah dengan mengelompokkan berdasarkan sektor yang dipetakan sebagai berikut. Yang pertama, sektor kemiskinan yang diampu oleh 9 dinas teknis dengan 11 program 20 kegiatan yang berkaitan dengan sektor kemiskinan. Kemudian yang kedua, sektor ketahanan pangan, di mana diampu oleh 4 dinas teknis dengan 8 program dan 9 kegiatan yang berkaitan dengan sektor ketahanan pangan. Yang ketiga, sektor stunting, diampu oleh 5 dinas teknis dengan 9 program dan 13 kegiatan yang berkaitan dengan sektor stunting. Kemudian yang keempat, sektor pariwisata yang diampu oleh 2 dinas teknis dengan 5 program dan 5 kegiatan yang berkaitan dengan sektor pariwisata. Dan yang terakhir yang kelima, sektor UMKM
yang diampu oleh satu dinas teknis dengan 7 program dan 8 kegiatan yang berkaitan dengan sektor UMKM. Kemudian kami memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 dalam menyusun rencana kegiatan pengawasan. Nah, kesimpulannya Pak, untuk program kerja pengawasan tahunan yang sedang disusun sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 yang mengarahkan penyelenggaraan pengawasan didasarkan pada isu strategis nasional dan daerah, diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan kegiatan pengawasan mandatori yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan terkait dengan program rencana kerja pengawasan tahunan dan isu strategis di Kabupaten Bekasi. Baik, berarti program kerja yang sudah Bapak susun dan tim itu sudah mengacu pada isu strategis nasional dan daerah ya Pak. Iya, dan betul. kemudian sudah dikelompokkan ke dalam 5 sektor seperti itu ya. Iya. Dan kegiatan-kegiatan di PKPT kita sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ya, terkait pedoman penyusunan APBD ya. Betul. Ya, silakan dilanjutkan saja Pak, untuk disusun menjadi keputusan Bupati Pak, agar konsultasi dan bagian hukum terkait dengan legalisasi PKPT-nya. Seperti itu ya Pak. Baik. Ya. Terima kasih Pak arahannya. Menurut hasil audit kemarin, kan saya mengaudit dinas kesehatan di mana perangkat daerah itu yang ibu bertugas. Nah, dari hasil audit tersebut pada dinas kesehatan saya menemukan belanja alat kesehatan yang mana harganya tidak sesuai dengan harga di pasaran atau di toko, melainkan harga alat kesehatan tersebut bila boleh dibilang markup. Nah, harga jualnya beda, itu nggak sesuai dengan suatu produk gitu, atau layanan ditetapkan lebih tinggi dari biaya produksinya. Maka pada dinas kesehatan tersebut wajib mengembalikan uang kelebihan harga tersebut ke kas daerah, karena tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan. Kemudian tidak efektif juga Bu, tidak efektif, tidak efisien, bahkan tidak ekonomis, sehingga negara mengalami kerugian atau daerah mengalami kerugian. Untuk kedepannya akan memakai kerugian daerah itu ke kas daerah. Oh, siap. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Pak Hasan Pak, saya Pak. Oh, saya dulu Pak. Ya, makasih Pak. Punten Pak, Pak Inspekturnya ada Pak? Kebetulan beliau lagi ada dinas luar, Oh, jadi kayak gimana ya? Di sini cuma ada ini aja, para pengawasan auditor. oh siap Pak. Ini Pak, saya dari LSM PITP Pak, Iya. Perkumpulan Indonesia Transparansi Publik, DPW Jawa Barat, mau mengklarifikasi tentang surat aduan kami Pak. Ke Bapak bisa menangani Pak? Ya Pak, boleh Pak. Oh. Saya ini, insya Allah saya bisa bantu gitu Pak. Tadinya sih mau ke Pak Inspektur, cuman ya nggak apa-apa lah, karena memang misalkan Bapak yang bisa menangani, nggak apa-apa. Yang penting kan ada informasi yang valid Pak. Emang tentang aduan apa ya Pak? Gini, jadi pada bulan Februari sekitar tanggal 28-an lah, kami mengadukan, ada beberapa hal yang kami adukan Pak. Iya betul. Terkait dengan yang kami juga ada beberapa dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme di salah satu dinas lah di Kabupaten Bekasi yang sudah kita adukan ke kepolisian Pak. Iya.
Nah, terus berdasarkan informasi dari kepolisian, katanya sudah dilimpahkan ke inspektorat, Pak. Oh, iya. Gitu. Nah, Hmm. maka kami ingin tahu sebetulnya sudah sampai sejauh mana nih kasus yang kita sampaikan ke kepolisian itu di inspektoratnya sampai sejauh mana nih, Pak? Oh, ya begini ya Pak. Walaupun aduan telah ke aparat penegak hukum, nah berdasarkan perjanjian tripartit antara kejaksaan, kepolisian, dan pemerintah daerah, bahwa setiap pengaduan yang disampaikan kepada aparat penegak hukum harus diinvestigasi dulu Pak, investigasi dulu Oh, gitu. oleh aparat pengawas intern pemerintah. Pantesan Pak, kami juga kan minta klarifikasi ke Polres itu, katanya udah dilimpahkan ke inspektorat gitu ya. Oh, ternyata ada hal seperti itu ya Pak. Iya, Maaf betul, ya, Pak. saya juga baru tahu. Karena kan dalam hal ini Pak, setelah ada pengaduan gitu, kami terima, maka kami ini akan membentuk juga tim gitu Pak. Tim mulai dari penanggung jawab, wakil penanggung jawab, terus pengendali teknis, koordinator, ketua tim, dan anggota tim gitu Pak. Gitu Pak. Jadi makanya mohon maaf gitu, untuk pengaduan Bapak itu bukan yang nggak ditangani, pasti ditangani gitu. Gitu. Cuma karena banyak aduan-aduan, jadi mohon maaf juga gitu. Oh, gitu. Ya, terus kira-kira emang langkahnya seperti apa Pak setelah Bapak membentuk tim itu gitu loh? Jadi gini ya Pak ya, karena kondisi di kami itu gitu, tenaganya masih kurang, masih terbatas gitu. Iya. Nah kami juga masih banyak melakukan audit gitu, audit kinerja, audit ketaatan gitu, keterangan perangkat daerah. Maka aduan Bapak ya segera mungkin sih untuk ditangani gitu. Ya, soalnya kan udah dari bulan Maret nih Pak kita ngaduin, ini sudah sekitar bulan April atau Mei ya, gitu. Terutama kan takutnya nanti keburu gak beres Pak di sana, gitu. Ya mungkin Pak, nanti kami siap tangani. Oh, gitu. Kami juga kan akan melaporkan ke pimpinan dalam hal ini Pak Inspektur, mungkin arahan beliau harus bagaimana gitu. Biasanya kami juga berkoordinasi dengan tim perencanaan untuk membentuk tim penanganan kasus ini. Nah, dalam menangani kasus itu sendiri, sebetulnya tim itu melakukan apa aja Pak? Supaya kita juga ada gambaran, dan terus berapa lama lagi kira-kira kita menunggu nih Pak? Kalau untuk ini ya untuk waktunya gitu ya Pak, berhubung dari kami juga banyak melakukan audit gitu Pak. Jadi secepatnya juga gitu. Oh, gitu. Penanganan, karena nggak hanya penanganan 1 orang 2 orang juga Pak gitu. Dari instansi ini juga banyak gitu, aduan-aduan. Oh gitu, bukan ini doang ya Pak ya? Betul. Soalnya banyak nih Pak yang kita adukan nih Pak, makanya kita pengen tahu juga apa yang Bapak lakukan gitu. Iya. Ya, banyak nih kalau seperti sebentar ya Pak ya. Ada beberapa hal yang kita sorot ini Pak, terutama pekerjaan peningkatan jalan daerah tertentu ya Pak ya. Betul. Pekerjaan peningkatan jalan nih banyak nih Pak. Itu yang disinyalir ada yang belum disetorkan kepada kas daerah. Nah, kami ingin tahu Pak langkah-langkahnya dari inspektorat seperti apa dalam menangani kasus seperti ini. Langkah Kerjanya Pak, langkah kerjanya. Kan ini banyak nih, ada temuan diantaranya kan seperti temuan BPK, ada beberapa yang belum dikembalikan kepada kas negara. Nah, kalau peran inspektorat sendiri apa Pak dalam hal ini Pak? Gini Pak Ade, yang terkait yang tadi saya sampaikan ke kepolisian, itu pun termasuk diantaranya adalah beberapa hasil investigasi kami di lapangan, adanya temuan BPK terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh dinas. Gitu. Nah, itu kami ingin tahu apa yang sudah dilakukan inspektorat terkait
temuan-temuan tersebut oleh BPK Pak? Ya Pak, langkah-langkah dari Inspektorat Daerah untuk apa? Menindaklanjuti temuan-temuan tersebut gitu Pak, yaitu dengan membentuk tim evaluasi pelaporan yang menangani tindak lanjut dari temuan tim pemeriksa BPK, baik BPK maupun tim inspektorat. Nah, tim evaluasi pelaporan akan menindaklanjuti juga, dan menurut peraturan BPK selama 60 hari setiap temuan tersebut dikembalikan ke kas daerah. Gitu ya Pak. Baik, oke Pak, mungkin kami rasa cukup. Kira-kira kapan Pak ya? Mungkin itu mudah-mudahan bisa secepatnya Pak ya. Siap, ya Pak. Oke, baik, terima kasih ya Pak. Sama-sama Pak.